Oke, halo, balik lagi bareng aku. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review ROM Nusantara Project P5.2 Toba Unofficial di Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ini adalah tampilan lock screen always on display pada ROM Nusantara Project. Ini adalah tampilan lock screen-nya, dimana di sini tidak ada yang aneh dan tidak ada yang baru, hanya ada jam, kemudian tampilan notifikasi. Tapi di sini menurut gue bagus juga sih, dikarenakan di sini sangat minimalis dan tidak terlalu ribet. Dan ini adalah tampilan awal atau home utama, dimana di sini sama seperti Android 13 lainnya, dimana di sini ada jam, kemudian ada tanggal dan ada icon-iconnya yang lainnya. Kemudian kita scroll ke kanan seperti ada aplikasi, scroll ke kiri ada Google, dan kemudian kita scroll ke atas ada kumpulan icon-icon yang kita gunakan. Kemudian jika kita tekan pada home utama, di sini ada setting, widget, dan wallpaper dan gaya. Di sini kita masuk pada bagian setting, di mana di setting di sini terdapat kustomisasi. Ada 4 icon, home screen, app drawer, dan miscellaneous. Di sini hanya ada 4, yaitu ada icon. Nah, di sini icon packnya kita bisa memilih atau bisa menyeting dengan icon pack yang ada pada Play Store. Notifikasi, icon size, font size, dan yang lainnya. Kemudian ke home screen. Di sini ada home screen-nya, itu bisa men-setting tentang home screen atau pada bagian layar utama di sini. Kemudian di sini ada double tap. Double tap di sini kita bisa sesuaikan dengan plus like, clear notification, dan notification. Kemudian di sini ada theme icon, dimana kalau kita mengaktifkannya nanti tema sepertinya tidak ngaruh di sini, dikarenakan kalau kita mengaktifkannya pasti pada icon-icon ini di sini berubah. Coba ke icon default dan di sini tidak berubah. Jadi pada settingan theme icon ini tidak berfungsi sama sekali. Yaitu ini adalah tampilan dari status barnya sama seperti Android 13 lainnya. Jika kita scroll di sini masih kosong. Kemudian di sini putih ya teman. Oke, di sini ada sesuaikan dengan icon-icon atau tombol yang akan kita gunakan pada status bar. Kemudian ada brightness. Setelah itu di sini ada penggunaan kuota atau penggunaan data. Cuman di sini, nah kelihatan nggak? 730 sinyal kualitas bagus. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian pengaturan. Nah, pada pengaturan di sini ada beberapa kustomisasi. Kustomisasinya itu ada di antaranya Nusantara Wings. Nah, kita klik saja. Nah, pada sistem ini ada yang namanya sistem, kemudian lock screen, status bar. Setelah itu di sini ada yang namanya hardware. Kita akan bahas bagian sistem dulu. Di sini ada game space, di mana game space ini sama seperti game sebelumnya, tidak ada yang aneh. Bisa kalian baca sendiri seperti ini pada mode game space-nya. Kemudian di sini ada themes. Nah, themes di sini kita bisa menyeting tema atau pada pengaturan ROM ini, teman-teman. Di sini ada Nusantara Blue Style, SEMA, dan yang lainnya. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada notifikasi di sini ada ray tracker, request system UI restart, dan ada masih banyak lagi. Ada miscellaneous. Nah, di sini swipe to screenshot. Jadi swipe to screenshot itu jika kita men-swipe-nya dengan 3 jari, dia akan melakukan screenshot. Double tap to sleep dan double tap on lock screen to sleep. Kemudian kita bagian lock screen. Lock screen item di sini ada seperti charging info, kemudian ada lock style-nya. Di sini lock style charging-nya kita bisa merubahnya, teman. Seperti ini. Nah, jamnya di sini berubah ya, teman. Tadinya biasa menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa merubahnya lagi ke OOSS. Setelah itu kita lihat, nah seperti ini ada keterangan Sabtunya dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kalian bisa nanti sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian ada fingerprint prep, di sini masih kosong, sepertinya masih bug. Di sini ada battery option. Battery optionnya di sini ada banyak teman-teman. Kalian bisa melihat di sini style B seperti ini, style C seperti ini, kemudian style A, style B, style C. Di sini ada mode landscape dan portrait ya teman-teman. Kemudian circle. Di sini aku menggunakan style B ya teman. Setelah itu di sini ada clock option. Clock optionnya di sini kita bisa menggunakan atau menyetingnya. Nah, clock option itu yang ada di sini, yang di pojok ini. Jadi di sini kita bisa mengeditnya. Kita bisa menambahkan detiknya, datanya, kemudian data stylenya, data format, dan data posisinya. Kemudian ada icon manager. Icon manager di sini kita bisa merubahnya atau mengeditnya, dan kita bisa menambahkan logo pada pojok ini seperti logo tersebut. Kemudian di sini ada style bar.
Nah, style di sini kita bisa merubahnya seperti Adidas, kemudian Apple. Nah, kemudian ada Fire, Nike, dan yang lainnya. Aku menggunakan style Fire saja lebih bagus. Setelah itu di sini ada quick setting. Quick setting adalah dimana kita menurunkan scroll ke bawah dengan cepat, nanti dia bisa masuk ke bagian quick setting kalau nggak salah. Kemudian di sini ada traffic indicator. Traffic indicator ini adalah seperti jaringan. Nah, seperti ini traffic indicator itu. Kemudian di sini kita ke bagian hardware. Di sini ada button. Nah, untuk buttonnya di sini aku menggunakan ini navigasi gestur, dikarenakan kalau navigasi 3 tombol itu di sini gak ada temanya, jadi kurang suka dengan tombol seperti itu ya teman. Oke, seperti itu sepertinya kustomisasi dari Nusantara Project ini bagi kamu yang belum tahu ya teman. Dan di sini kita langsung saja masuk ke bagian tentang ponsel. Kemudian di sini kita masuk ke versi Android 13. Nah, dimana di sini kalau build orang Indonesia itu pasti enak-enak sumpah. Jadi gak cepat panas dan gak cepat boros baterai. Beda banget dengan build orang India. Yang pertama cepat panas, kemudian dan kedua baterainya boros. Gue gak tahu gimana cara ngebuildnya, tapi gue makasih banget kepada Bang BMW yang sudah ngebuild beberapa ROM seperti Race Droid. Kemudian ini Nusantara dan satu lagi gue lupa. Nah, di sini untuk kernelnya bisa kalian baca sendiri. Nah, Linux versi 4129 Nusantara BMW series ya teman. Jadi di sini adalah ROM dengan besutan dari Bang BMW. Kemudian kita di sini klik ke Android 13. Nah, gue baru tahu ternyata cara memunculkan Android 13 adalah dengan cara mensesuaikan jamnya menjadi jam 1 pas. Setelah itu dia akan berubah menjadi Android 13. Dan jika kita tekan dia akan berubah, tekan kembali dia akan berubah, dan tekan kembali dia akan berubah. Seperti itu ya teman-teman. Dan gue baru tahu. Thanks banget yang udah komen. Sini untuk baterai bisa dibilang awet ya teman. Dari kurang lebih 94% ke 71% itu dipakai 3 jam yang lalu. Dimana di sini aku menggunakan untuk TikTok, Clash of Clans, dan aplikasi lainnya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan perangko kernel manager, dimana di sini bisa terbaca untuk active drain-nya 13,75. Jadi kalau active drain itu adalah pengurangan baterainya. Jadi pengurangan baterainya di sini sekitar 13,73% ya teman. Dan untuk screen on-nya yaitu 1 jam 18 menit, screen off-nya 1 jam 17 menit, dan untuk depth sleep-nya di sini mati dan gak aktif ya teman. Oke, kemudian dari chargernya di sini belum support di 33 watt ya teman. Masih mentok di 3000 mAh atau sekitar 13 watt. Untuk performa di sini dia sudah untuk performa gue belum coba, tapi untuk bermain Mobile Legends itu udah kerasa banget smoothnya. Nah, di sini untuk sistemnya dia sudah menggunakan kernel dari Phantom, yang pasti di sini untuk bermain game itu pasti sangat-sangat mantap ya teman. Dia menggunakan kamera aperatur ya teman. Oke, di sini kita akan membuka, tapi sayangnya di sini bisa membuka aplikasinya ya teman, dikarenakan kameranya tidak muncul atau blank. Oke, seperti itu. Mungkin nanti di next update Bang BMW bisa mengfixnya agar lebih baik lagi, atau agar kameranya bisa dibuka. Selebihnya itu mantap ya teman. Dan di sini aku menggunakan Moto Dolby untuk suaranya, jadi suaranya jangan diragukan lagi ya teman. Oke, jadi mungkin segitu aja video kali ini, sedikit yang aku review. Nanti aku bakal tes game ya teman. Oke, mungkin segitu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan see you guys.